Halo, selamat malam para penjelajah malam. Kali ini aku akan menceritakan sebuah cerita dari tanah Jawa, yaitu Pesugihan Alas Purwo. Selamat menikmati cerita ini. Jangan lupa klik like dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan terus cerita-cerita horor dari channel ini. Namaku Bayu. Dulu aku bukan siapa-siapa. Lahir dari keluarga sederhana di pinggiran Surabaya. Ayah sudah lama meninggal dan aku tinggal sama ibuku yang kerja jadi buruh cuci. Hidup kami gak pernah enak, tapi aku selalu berusaha cukupi kebutuhan. Cuma ya makin gede hidup makin keras. Aku kerja serabutan, kadang jadi kuli angkut, kadang ojek online, bahkan pernah jualan pulsa keliling. Tapi tetap aja uang yang masuk lebih cepat keluar. Sampai akhirnya utangku mulai numpuk. Dan yang paling nyakitin adalah waktu ibuku sakit keras dan aku nggak punya duit buat bawa dia berobat ke rumah sakit. Di tengah tekanan itu, ada satu nama yang tiba-tiba muncul di chat WhatsApp. Randy, teman SMA aku, yang dulu terkenal bandel dan tiba-tiba sekarang hidupnya mewah banget. Foto-foto di Instagramnya selalu pamer mobil sport, liburan ke Bali, makan di restoran mahal. Aku sempat mikir, dia main kripto atau investasi saham. Tapi pas dia ngajak ketemuan dan ngobrol langsung, semua yang aku pikirkan langsung mental. Kami ketemu di sebuah warung kopi dekat terminal. Randy datang pakai mobil sedan hitam, pakai jam tangan mahal, dan wajahnya kelihatan beda. Tenang banget, terlalu tenang malah, kayak orang yang gak punya beban. Dia nyodorin rokok ke aku, lalu nanya pelan, "Kamu masih hidup begini yuk?" Aku cuma senyum pahit gak bisa jawab. Terus dia nunduk dan bilang kalimat yang sampai sekarang gak pernah aku lupain. "Aku dulu juga kayak kamu, tapi sekarang hidupku enak. Karena aku mutusin buat minta bantuan dari dunia yang lain." Aku kira dia bercanda, tapi matanya serius. Dan dia mulai cerita. Katanya ada satu tempat yang katanya tempat paling keramat di Pulau Jawa. Namanya Alas Purwo. Di sana katanya ada sosok-sosok yang bisa ngasih kekayaan, keberuntungan, atau apapun yang ku mau. Asal aku siap bayar harganya. Waktu dia ngomong gitu, bulu kuduku langsung berdiri. Tapi entah kenapa dalam hatiku ada suara kecil yang bilang, "Coba saja." Randy ngajak aku buat kesana langsung. Malam itu juga, aku sempat ragu, tapi dia meyakinkanku kalau ini satu-satunya kesempatanku buat keluar dari hidup susah. Dan karena aku ngerasa udah gak punya apa-apa lagi, akhirnya aku ikut. Malam itu kita naik motor, jalan lebih dari 6 jam ke arah timur menuju Banyuwangi. Jalannya sepi, dingin, dan makin lama kabut mulai turun. Randy gak banyak ngomong, dia cuma bilang, "Jangan ngomong sembarangan nanti," dan ikutin apa yang aku lakukan. Sekitar jam 1 dini hari, kita sampai di depan sebuah hutan lebat. Gak ada plang, gak ada penerangan, cuma pepohonan tinggi yang kelihatan kayak menutup langit. Dari jauh, udah kerasa aura aneh. Angin kencang tapi dinginnya beda, kayak nembus ke tulang. Aku ngikutin Randy masuk ke jalur sempit yang cuma cukup buat satu orang jalan. Di kanan kiri gelap, cuma disorot senter kecil dari HP. Suara jangkrik tiba-tiba hilang, diganti sama suara desiran yang entah datang dari mana. Setelah jalan hampir 30 menit, kita sampai di sebuah area lapang dengan satu pohon besar di tengahnya. Akar-akar pohon itu menjalar kayak ular, dan ada bekas-bekas sesajen di bawahnya. Randy nyalain dupa, lalu naruh sesajen kecil berisi bunga melati, kemenyan, dan segelas air putih. Dia duduk bersila, lalu bilang pelan ke aku, "Kalau kamu benar-benar mau, sekarang waktunya. Tapi ingat, begitu kamu mulai,
kamu gak bisa mundur. Aku diam beberapa detik. Jantungku deg-degan. Tapi bayangan hidup ibuku yang terbaring lemah di kasur langsung muncul di kepala. Dengan suara lirih, aku sebut nama lengkapku, dan saat itu juga angin berhenti. Hutan jadi sunyi. Tiba-tiba ada bisikan masuk ke telinga kananku. Bukan dari Randy, bukan dari angin, tapi suara yang berat, dalam, kayak berasal dari perut bumi. Kau akan dapat semuanya, asal siap bayar harganya. Aku merinding, tanganku gemetaran, tapi aku udah terlanjur mulai. Dan dari situlah semuanya berubah. Setelah bisikan itu masuk ke telingaku, aku ngerasa dunia di sekitar langsung berubah. Hutan yang tadinya sunyi tiba-tiba jadi dingin banget. Kayak ada kabut tipis yang mulai turun dan udara jadi berat. Kayak ada yang ngintip dari balik pepohonan. Aku ngelirik ke Randy, tapi dia masih duduk bersila, matanya merem, mulutnya komat kamit kayak baca sesuatu. Aku sempat ragu, tapi udah gak bisa mundur. Dalam hati, aku cuma bisa berdoa, semoga semuanya cepat selesai. Gak lama setelah itu, dupa yang dinyalain Randy mati sendiri, padahal gak ada angin. Langsung aja suasana berubah. Aku dengar suara langkah kaki di balik pepohonan. Pelan, berat, kayak ada yang jalan pakai kaki telanjang di tanah basah. Aku mau nengok, tapi Randy buru-buru pegang lenganku. Matanya langsung terbuka tajam. Jangan noleh. Suaranya dingin banget. Kalau kamu noleh, dia bakal ngikut sampai kamu mati. Aku langsung nutup mata. Jantungku makin kencang. Di telingaku, suara langkah itu makin dekat. Lalu, ada suara napas berat. Kayak ada yang berdiri persis di belakangku. Nafasnya bau anyir, kayak daging busuk. Tanganku dingin, kakiku gemetar, tapi ku tahan. Randy mulai baca mantra lagi, nadanya makin cepat. Dan tiba-tiba, suara itu berhenti. Aku ngerasa sesuatu menyentuh bahuku, pelan banget. Tapi rasanya kayak kulit kering, kasar. Gua bener-bener hampir nyerah. Lalu semua hening. Aku buka mata pelan, dan Randy langsung narik tanganku, ngajak keluar dari tempat itu. Kita jalan cepat, nyaris lari. Tapi anehnya, jalan yang tadi kita lewatin berubah. Kayak kita muter-muter di tempat yang sama. Pohon yang tadi akar menjalar, muncul lagi dan lagi. Randy mulai panik, mukanya pucat. Dia belum pergi, dia masih nunggu sesuatu, katanya setengah berbisik ke aku. Kami akhirnya berhenti di satu tanah kosong yang penuh dengan daun-daun kering. Di situ Randy duduk lagi dan nyuruh aku ambil pisau kecil dari dalam tasnya. Kamu harus kasih sedikit darahmu buat penutup perjanjian, katanya pelan. Aku kaget, tapi dia maksa. Akhirnya aku gores sedikit jari telunjukku dan netesin darah di atas sesajen yang udah disiapin. Saat darahku menyentuh tanah, angin kencang tiba-tiba datang dari segala arah. Daun-daun berterbangan, suara hewan malam mulai muncul lagi. Tapi kedengarannya kayak jeritan. Suara burung hantu bercampur sama suara wanita nangis. Suara tawa pelan dan bisikan-bisikan yang bikin telinga panas. Aku nutup telinga, tapi suara itu tetap masuk, kayak langsung ditanam di kepalaku. Randy berdiri lalu bilang, "Udah, kita harus keluar sekarang." Kami jalan cepat keluar hutan, dan entah gimana, jalur pulang yang tadi tiba-tiba muncul sendiri. Kayak hutan ngebuka jalan buat kami keluar. Selama perjalanan, aku ngerasa ada yang ngikutin dari belakang, tapi aku gak pernah berani untuk nengok. Randy juga kelihatan tegang, mukanya pucat,
dan dia sama sekali nggak ngomong sepatah kata pun. Begitu sampai di luar hutan, kami melihat motor kami, rasanya kayak baru bernafas lagi. Kami langsung cabut dari sana, dan sepanjang jalan pulang, nggak ada suara apa-apa. Randy diem, aku juga nggak banyak nanya. Tapi di kepalaku, bisikan itu masih jelas banget. Kau akan dapat semuanya, asal siap bayar harganya. Dan ternyata, sejak malam itu, hidupku benar-benar berubah. Semuanya jadi lebih gampang. Uang ngalir dari arah yang enggak pernah kusangka. Tawaran kerja, bisnis online, bahkan ada orang asing yang tiba-tiba nawarin modal buat buka usaha. Aku bingung, tapi juga senang. Ibuku bisa kubawa berobat. Dalam sebulan, dia udah jauh lebih baik. Aku belikan obat, makanan enak, bahkan renovasi kontrakan biar lebih nyaman. Tapi semua yang datang gampang juga mulai datang sama bayang-bayang aneh. Karena sejak malam di hutan itu, mimpiku mulai berubah, dan semuanya mulai dari mimpi itu. Setelah semua berubah, hidupku benar-benar kayak mimpi. Uang mengalir, kerjaan gampang. Orang-orang yang dulu ngeremehin aku sekarang mulai malah mencari muka. Aku bisa beli motor baru, nyewa rumah yang lebih bagus, bahkan mulai jualan online dan langsung laris manis. Ibuku juga makin sehat, udah bisa jalan sendiri, udah bisa masak dan mulai tersenyum lagi. Aku ngerasa semua pengorbananku waktu ke Alas Purwo itu worth it. Tapi euforia itu nggak lama. Gangguan pertama datang lewat mimpi. Malam itu, aku tidur sekitar pukul 1 pagi. Tidurku nyenyak banget, tapi tiba-tiba berubah jadi gelap. Aku ngerasa kayak jatuh dari tempat tinggi, terus berdiri di tengah hutan. Dan itu gelap, kabut tebal, dan angin dingin banget. Tapi yang paling bikin ngeri, ada suara gamelan pelan dari kejauhan. Bukan suara indah, tapi suara gamelan yang pelan, sumbang, dan terdengar kayak diputar terbalik. Aku jalan pelan sambil manggil-manggil, tapi gak ada yang jawab. Di sisi kiriku, aku melihat ada bayangan putih berdiri di balik pohon. Gak bergerak, cuma berdiri aja. Tapi kepalanya miring kayak orang patah leher. Aku langsung mundur. Tapi tiap aku melangkah mundur, bayangan itu makin dekat. Tiba-tiba, tanah di bawahku berubah jadi lumpur. Aku jatuh, tenggelam setengah badan, dan bayangan putih itu mulai ngelangkah ke arahku. Mukanya gak jelas, tapi matanya merah menyala. Dia buka mulut, dan dari mulutnya keluar suara berat yang sama kayak di malam pertama aku ke Alas Purwo. Kau sudah menerima, sekarang waktunya kau memberi. Aku langsung terbangun, napasku ngos-ngosan, baju basah keringetan. Tapi anehnya, telapak tanganku kotor, kayak habis nyentuh tanah. Padahal kamar dalam keadaan bersih. Aku langsung bangun, nyalain lampu, dan lantai dekat tempat tidur ada jejak kaki. Bukan jejak kakiku, lebih gede, panjang, dan cuma satu arah, dari arah jendela kasurku. Sejak malam itu, mimpi itu terus datang. Kadang sosoknya beda, tapi suasananya sama. Aku di tengah hutan, dan selalu ada sesuatu yang nuntut sesuatu dari aku. Setiap mimpi selesai, selalu ada hal aneh yang kebawa di dunia nyata. Kadang aku nemu bunga melati kering di bawah bantal, kadang aku bangun dengan luka cakaran kecil di dada atau leher. Dan yang paling gila, suatu malam, aku bangun dan ngeliat ibuku berdiri di depan kamar. Matanya kosong dan bilang, "Jangan tolak kalau dia datang." Aku langsung lompat dari tempat tidur dan bawa ibuku ke kamar. Pas pagi, ibu nggak ingat apa-apa. Dia bilang dia mimpi makan bareng ayah aku yang udah meninggal. Tapi yang bikin aku merinding,
Ibu bilang ayah ngasih pesan, katanya Bayu harus kuat karena harga yang dia pilih gak bisa ditawar. Aku mulai panik. Aku coba hubungi Randy, tapi nomor dia gak aktif. Aku cari akun media sosialnya, semua udah dihapus. Bahkan rumah tempat dia tinggal dulu kosong dan katanya udah pindah dan ditinggalkan sejak beberapa minggu lalu. Aku makin takut. Aku sadar sekarang apa yang dulu Randy bilang itu bukan sekedar ritual, tapi perjanjian. Dan aku mulai ngerti kenapa dia bilang tumbal terakhir. Aku mulai cari tahu soal perjanjian pesugihan Alas Purwo dari internet dan forum-forum gelap. Dari situ, aku dapat informasi yang bikin perutku mual. Perjanjian pesugihan di sana biasanya dimulai dengan satu tumbal dan akan terus menuntut setiap beberapa waktu. Tapi kalau udah sampai ke tahap tumbal terakhir, itu artinya nyawaku sendiri yang bakal ditagih kalau aku gak gantiin dengan yang lain. Seketika aku langsung pusing. Jadi aku udah masuk ke fase akhir. Pertanyaannya sekarang, siapa yang akan ditagih? Aku, ibuku, atau seseorang yang belum aku kenal tapi akan muncul sebagai pengganti? Dan malamnya, bisikan itu datang lagi, tapi kali ini bukan di mimpi. Langsung di telingaku saat aku lagi duduk sendiri di ruang tamu. Kau sudah menikmati, sekarang waktunya kau memilih. Setelah bisikan itu muncul, aku tahu semuanya udah gak bisa kuanggap mimpi lagi. Itu nyata. Aku gak lagi diganggu dari alam bawah sadar. Ini udah masuk ke dunia nyata. Malam itu, aku cuma bisa duduk diam di ruang tamu. Lampu temaram, suara jam dinding makin keras, dan tiba-tiba seluruh rumah jadi hening banget. Gak ada suara kendaraan dari luar, gak ada anjing menggonggong, bahkan jangkrik pun gak bunyi. Tiba-tiba TV nyala sendiri. Layarnya cuma kelap-kelip, kayak salju putih hitam gitu. Tapi dari speaker keluar suara tawa. Pelan banget, tapi nadanya gak manusiawi, serak, dalam, dan ada gema aneh di dalamnya. Aku langsung berdiri, matiin TV, cabut colokannya. Tapi pas aku balik badan, layar TV masih nyala dan di sana ada bayangan putih berdiri. Dan bayangan itu ngebalik badannya pelan-pelan, nunjuk langsung ke arahku. Aku lari masuk kamar, ngunci pintu dan langsung peluk ibu gua yang udah tidur. Tapi yang bikin aku merinding, pas aku peluk, ibu tiba-tiba bangun dan matanya kosong. Dia nggak ngomong, cuma senyum dan bisik pelan banget. Dia udah datang Yu, kamu harus pilih sekarang, sebelum semuanya diambil. Besok paginya aku langsung pergi ke rumah seorang ustadz yang dulu pernah bantu tetanggaku waktu ada gangguan mistis. Namanya Ustadz Malik. Aku ceritain semuanya dari awal sampai sekarang. Dia dengerin dengan serius. Dan pas aku selesai cerita, dia cuma bilang satu hal yang bikin badanku langsung lemes. Kamu udah buka pintu yang gak boleh dibuka. Dan pintu itu cuma bisa ditutup dengan tumbal pengganti. Aku langsung tanya, kalau aku yang ditumbalkan, bisa nggak Ustadz? Tapi Ustadz itu geleng kepala. Sayangnya bukan kamu yang pegang kendali penuh sekarang. Sosok itu, makhluk di balik perjanjian, udah nentuin sendiri siapa yang akan ditagih. Dan kamu gak kasih tumbal lain. Dia akan ambil orang yang paling dekat dengan kamu. Seketika aku langsung kepikiran sama ibu. Aku gak bisa biarin itu terjadi. Aku minta bantuan Ustadz Malik buat cari cara ngelepasin perjanjian itu. Tapi dia bilang hal kayak gini gak bisa cuman dengan doa.
Ini bukan gangguan biasa, Bayu. Ini ikatan. Dan satu-satunya cara buat putus ikatan itu, kamu harus bawa kembali apa yang dulu kamu korbankan ke tempat asalnya. Dan kamu harus siap kehilangan segalanya. Aku tanya, apa maksudnya segalanya? Ustadz itu cuma jawab singkat, bisa nyawa, bisa waras, bisa juga waktu kamu sendiri. Hari itu aku pulang dengan kepala pusing. Sepanjang jalan aku ngerasa diikutin. Bayangan di kaca spion. Kadang kayak ada orang yang duduk di belakangku. Kadang ada tangan gede yang mau narik helmku. Aku ngebut sekuat tenaga, tapi makin aku gas, suara-suara aneh makin kedengaran di kupingku. Pas sampai rumah, aku langsung meluk ibuku. Dia lagi masak dan kelihatan baik-baik aja. Tapi pas aku lihat ke arah wajan, dia lagi goreng air. Aku pelan-pelan nyuruh dia duduk. Dan dia cuma ketawa kecil kayak anak kecil yang lagi main masak-masakan. Kamu udah siap yuk, katanya. Dia bilang waktumu udah tinggal dikit. Kalau kamu gak pilih, dia yang bakal milih. Dan biasanya pilihannya gak pernah baik. Malamnya aku mimpi lagi. Tapi kali ini mimpi itu berbeda. Aku berdiri di tengah hutan. Di depanku ada 3 sosok berdiri. Sosok pertama berwujud Randy, temanku yang ngajak pesugihan. Tapi matanya bolong, mulutnya dijahit. Sosok kedua adalah aku sendiri, tapi versi aku yang pucat, lemah, dan matanya penuh darah. Dan sosok ketiga itu ibuku. Tiba-tiba ada suara dari balik pohon besar di belakang mereka. Pilih salah satu, kalau tidak, semua akan jadi milikku. Aku gak bisa jawab, tenggorokanku kering, kakiku gak bisa gerak. Tapi tanganku tiba-tiba gerak sendiri nunjuk ke salah satu sosok. Dan pas aku buka mata, aku terbangun dengan tanganku masih menunjuk ke arah pintu kamar. Di balik pintu itu ada suara langkah pelan menuju kamarku. Aku gak bisa tidur lagi malam itu. Tanganku masih gemetar karena mimpi itu. Atau entah mungkin bukan mimpi. Suara langkah di luar kamar pelan-pelan menjauh. Aku dengar jelas, kayak kaki telanjang nyeret di lantai. Tapi gak ada siapa-siapa pas aku buka pintu. Rumah sepi. Ibuku tidur pulas. Wajahnya tenang. Tapi perasaanku gak bisa bohong. Sesuatu lagi mendekat. Dan waktunya sudah hampir habis. Besoknya, aku balik lagi ke Ustadz Malik. Aku udah gak peduli lagi soal duit, soal kenyamanan yang ku dapat dari pesugihan itu. Aku cuma pengen semuanya berhenti. Aku pengen hidup normal walau miskin sekalipun. Tapi dia bilang, kamu gak bisa keluar dengan cuma minta, kamu harus nebus. Dia nyuruh aku balik ke Alas Purwo, ke tempat aku pertama kali ngelakuin ritual. Bawa semua yang dulu kamu kasih. Bawa pula satu benda yang paling kamu sayangi, katanya. Malam itu, aku siapin semua. Aku bawa sesajen yang sama kayak dulu, dupa, kain putih, dan satu foto kecil. Foto bareng ibuku waktu dia masih sehat. Jam 11 malam, aku berangkat naik motor sendirian. Jalanan ke arah Alas Purwo terasa jauh banget. Langit mendung, tapi bulan tetap kelihatan samar-samar. Begitu sampai di gerbang hutan, motorku mogok sendiri. Padahal tadi nggak ada masalah. Aku turun, dorong pelan dan jalan kaki masuk ke dalam. Aneh, aku nggak takut. Mungkin karena aku udah lelah atau karena hati ini udah pasrah. Langkahku kubawa ke tempat dulu aku duduk bareng Randy. Pohonnya masih sama, tanahnya lembab, bau anyir dari kabut yang makin tebal. Aku taruh sesajen, nyalain dupa, dan duduk bersila. Hening banget. Tapi kali ini gak ada suara langkah.
Gak ada suara gamelan, yang ada cuma bisikan di dalam kepalaku. Bukan dari luar, tapi dari dalam diri sendiri. Kamu yang pilih ini, kamu yang harus selesain. Mendadak tanah di depanku retak kecil. Kabut menggumpal jadi bayangan tinggi besar. Matanya merah, mukanya hitam kayak arang. Dari mulutnya keluar suara berat yang selama ini ngikutin aku. Mana yang kamu bawa? Aku dorong sesajen ke depan. Lalu aku angkat foto kecil itu dan aku peluk dulu sebentar sebelum aku letakin di atas tanah. Dia melangkah maju. Setiap langkahnya bikin tanah bergetar halus. Tumbal atau kamu? Aku cuma bisa jawab pelan. Ambil aku aja, tapi jangan sentuh ibuku. Jangan ganggu siapapun. Dia diam lama. Lalu dia angkat tangan panjangnya dan tunjuk ke arah belakangku. Aku nengok. Di sana ada Randy, berdiri sambil senyum miring. Matanya merah, bajunya robek-robek. Tapi dia jalan mendekat. Dia ngomong, suaranya serak. Kamu pikir bisa pergi gitu aja? Aku udah tumbal, dan kamu yang bawa aku ke sini. Tiba-tiba tubuh Randy langsung ditarik sama makhluk itu. Dia menjerit kencang, tapi bukan jeritan minta tolong. Itu jeritan penuh dendam. Badannya melintir, masuk ke dalam tanah, dan semua langsung lenyap. Hening. Aku bengong, nafasku berat. Tiba-tiba tubuhku kayak ditarik ke belakang dan aku pingsan. Pas aku bangun, matahari udah terbit. Aku masih di hutan, tapi tanah tempat ritual semalam udah bersih. Gak ada dupa, gak ada sesajen, gak ada foto. Semuanya kayak mimpi. Aku pulang jalan kaki, dan motorku entah kenapa udah nyala lagi kayak gak pernah mogok. Pas sampai rumah, ibuku lagi nyapu halaman, sehat, senyum, kayak gak pernah kejadian aneh sebelumnya. Dan hari-hari selanjutnya, gak ada gangguan lagi. Mimpi buruk itu berhenti. TV gak nyala sendiri. Gak ada jejak kaki aneh. Tapi semuanya gak gratis. Usahaku bangkrut dalam seminggu. Rekeningku kosong. Semua barang-barang mahalku dijual buat bayar utang. Tapi anehnya, aku gak sedih. Aku ngerasa bebas. Cuma satu hal yang masih bikin aku kepikiran. Kadang pas tengah malam, aku lihat ke cermin. Aku ngelihat bayangan lain di belakangku. Bayangan itu gerak. Mukanya gak jelas, tapi aku tahu siapa dia. Randy. Dan dia masih nunggu karena dalam pesugihan gak ada yang benar-benar tumbal terakhir.